Jelang laga melawan Arab Saudi dan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia, Timnas Indonesia hanya mempunyai waktu persiapan yang singkat. Kejelian pelatih Timnas Patrick Kluivert dalam mempersiapkan tim akan sangat menentukan. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia pada 9 dan 12 Oktober 2025. Skuad Garuda rencananya akan berkumpul di Arab Saudi pada 1 Oktober 2025. Dengan rentang pemusatan waktu yang singkat, ini jadi tantangan bagi Patrick Kluivert. Itu yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saat ini untuk TC itu udah bukan lagi seperti dulu gitu. Nggak bisa lagi kita, karena pemain-pemain kita itu semua banyak yang banyak yang di mana liga-liga yang nggak mungkin melepas mereka untuk TC. Nggak ada lagi tuh ceritanya kita bisa TC 2 bulan, TC 3 bulan, nggak ada lagi. Memang ini yang berat bagi kita, tapi ya dibandingkan misalnya Irak gitu ya, atau Arab Saudi, memang mereka punya waktu untuk TC. Kalau kita kan nggak punya, nggak mungkin dikemas oleh Patrick dan tim pelatihan untuk bisa nantinya bisa berbicara banyak di Jeddah. Selain persiapan yang singkat, jarak antara dua laga juga akan menjadi tantangan tambahan bagi JITZES CS. Karena kedua laga melawan Arab Saudi dan Irak hanya berjarak 3 hari. Endurance dari pemain ini jadi kunci di dua laga krusial nanti. Oh iya, kita kan harus bermain habis-habisan. Ini all out harus bertanding. Jadi dibutuhkan fisik yang bagus, ya stamina yang bagus. Makanya kalau pemain itu sering dimainkan oleh klub, dia akan baik secara bermain di tim utama. Kalau dia tidak pernah bermain, ini akan sulit bagi Kluivert untuk bisa menjamin dia akan bermain bagus. Ya, itu yang membuat dia sekarang memilih pemain-pemain yang lebih siap bermain, dan semua yang dipilih adalah banyak yang bermain di klubnya, diberikan kesempatan. Untuk memuluskan langkah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas harus memuncaki klasemen grup B. Namun, jika Timnas hanya mampu berada di urutan kedua, maka akan lanjut ke fase berikutnya, babak 5. Sementara jika berada di posisi buncit, maka tidak akan lolos Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu di kubu Arab Saudi, Kapten tim Salim Aldosari mengalami cedera jelang laga perdana lawan Timnas Indonesia 9 Oktober mendatang. Informasi kabar kondisi Kapten Arab Saudi disampaikan akun media sosial klub Al Hilal. Al Hilal menyebutkan Salim Aldosari tidak berpartisipasi dalam latihan hari ini karena merasakan nyeri pada sendi pinggul. Belum diketahui kapan Salim akan bisa merumput lagi. Ya, saudara, sejauh mana persiapan Timnas Garuda jelang keberangkatan ke Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Kami sudah bersama dengan manajer Timnas, Sumarji. Selamat malam, Pak Marji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marji, ada informasi, jadi kapan pemain akan dikumpulkan di Jakarta? Ini TC dulu atau bagaimana nanti rencananya, Pak Marji? Ya, jadi untuk keberangkatan, tim itu tanggal 2 yang bermain di Super League, tanggal 2 kita berangkat. Sementara untuk yang dari Eropa, dari klub Eropa itu ada yang tanggal 3, ada tanggal 4, tanggal 5, dan yang terakhir tanggal 6. Ada beberapa orang yang terakhir tanggal 6. Dikarenakan, kenapa tanggal 6? Karena di tanggal 3, tanggal 4 itu, tanggal 5 juga masih ada yang bermain di klub masing-masing, sehingga dimungkinkan terakhir kami akan berkumpul secara keseluruhan itu tanggal 6. Itu langsung di Arab Saudi ya berarti ya. Kalau tim pelatih bagaimana? Kalau tim pelatih, Patrick akan berangkat tanggal 29 dari Belanda. Official dari Jakarta juga tanggal 29. Kemungkinan yang akan mendahului adalah para official dan tim pelatih. Semuanya akan berkumpul di Jeddah. Selanjutnya nanti yang mendahului juga datang pemain adalah yang dari Super League, yang dari kita.
Pak Marji, salah satu yang dipanggil kan ada Ole Romeni. Ini bagaimana kondisinya? Dipantau tidak oleh timnas perkembangannya, kebugarannya? Ya, jadi salah satu pertimbangan kenapa memanggil Ole dikarenakan perkembangan Ole yang kami monitor dari tim yang selalu berkomunikasi dengan klubnya Ole dan juga langsung dengan Ole, bahwa Ole bisa bisa bermain dan sesuai dengan keinginan Ole juga. Ole siap untuk bertanding, siap untuk dimainkan di tanggal 8 dan tanggal 11. Tapi itu semua nanti tergantung dari situasi dan kondisi Ole sendiri ketika kami semuanya berkumpul dan bertemu. Pasti nanti sesuai dengan aturan kita di timnas, nomor 1 adalah tes medis dulu sebelum teman-teman semuanya para pemain melakukan kegiatan aktivitas latihan sesuai dengan jadwal yang ada. Setelah tes medis begitu datang, secara otomatis nanti akan dilihat kemampuan dan yang pasti bagaimana kebugaran dari masing-masing pemain. Kalau memang bugar dan tidak ada masalah, maka dilanjutkan dengan sesi latihan sesuai dengan jadwal yang disiapkan. Itu langsung dipantau Quentin Jakoba kabarnya Ole untuk kondisinya? Iya, secara khusus Ole itu dipantau oleh tim kita. Kebetulan kita tuh ada pelatih fisik Quentin yang selalu komunikasi. Dan juga ada tim medis kita, dokter yang selalu komunikasi juga dengan Ole. Sehingga memang ini kebutuhan tim ya, sekali lagi ini kebutuhan tim, dikarenakan kita juga tahu membutuhkan sosok Ole. Tetapi kembali lagi, keberadaan Ole tentu nanti akan kita lihat betul apakah memang performanya bisa memenuhi syarat untuk bisa dimainkan. Kembali lagi kalau berkaitan dengan Ole, saya belum banyak bisa bercerita dan belum banyak bisa menyampaikan. Semua nanti tergantung ketika kita semua berada di Jeddah. Baik, Pak Marji, kami ingin tahu dong usai lawan Lebanon kemarin evaluasi dari tim kepelatihan bagaimana nih, bocorannya sedikit. Ya, jadi begini, perlu saya sampaikan setelah kita terakhir kemarin FIFA Matchday ada 2 game. Taipei dan Lebanon, tentu itu menjadikan evaluasi bagi kami semuanya di timnas. Dan kebetulan sekarang di timnas juga ada Alex. Kebetulan Alex jadi direktur teknik. Sehingga semua kita komunikasikan dan kita evaluasi dari semua hal yang berkaitan dengan strategi, taktik dan lain sebagainya berkaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi di 2 game kemarin di Jakarta. Nah, dari semua hal itu tentu evaluasi yang kami lakukan secara bersama-sama dan tentu ini juga sudah dilaporkan ke Pak Ketua Umum. Intinya bahwa di laga terakhir lawan Lebanon ini menjadi catatan tersendiri buat kita dan dari catatan yang ada di kita tentu itu akan kita pakai untuk dasar memperbaiki hal yang kurang dan akan kita pakai paling tidak untuk digunakan nanti ketika kita melawan negara-negara Timur Tengah, baik itu Saudi maupun Irak. Pak Marji, kemudian kemarin ada protes juga kan dari PSSI soal penunjukan wasit. Ada respons nggak dari FIFA ketika keberatan ini yang disampaikan Pak Marji sejauh ini? Waduh, susah ini kalau saya menjelaskan. Karena ketika kami mendapatkan info bahwa wasit yang memimpin pertandingan Saudi dan Irak itu sama-sama dari Asia, maka kami berkirim surat baik itu ke FIFA maupun ke AFC. Pada intinya kami ingin mendapatkan respon berkaitan dengan kepemimpinan wasit agar supaya netral gitu. Yang memimpin netral mungkin dari Eropa atau dari mana sehingga betul-betul tidak satu benua dan tidak ada friksi-friksi yang kira-kira akan merugikan kita gitu. Maka dengan adanya surat yang kita kirimkan, Pak Ketua Umum juga sudah menyampaikan ke kami di BTN untuk menyampaikan itu dan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Sekjen dan sampai dengan saat ini, detik ini belum ada jawaban. Waduh. Baik dari AFC maupun dari FIFA. Artinya ya masih belum, kita tunggu mudah-mudahan masih ada waktu, nanti ada kabar baik begitu ya. Artinya yang memimpin pertandingan karena ini betul-betul krusial
dan akan menentukan apakah kita akan bisa lolos langsung ataukah pakai round 5 dan seterusnya, sehingga kami berharap betul-betul yang memimpin pertandingan itu adalah wasit yang memang netral. Ya, Pantesan Anda netral. menjawabnya begitu berat ya Pak Marji. Pak Marji, tapi terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Malam. Semoga lancar nanti persiapannya Pak Marji. Baik, terima kasih. Baik. Usai jeda saudara, Festival Jak Japan Matsuri 2025 jadi pilihan warga Jakarta bermalam minggu. Ada beragam pertunjukan musik, budaya hingga kuliner Jepang.